Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya mengajak Anda memulai merenungkan firman Tuhan kembali dari Yosua pasal 1 ayat 9. Nah, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ini yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Saudara ingat, dia harus menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan atau mengambil tanah Kanaan. Ya, Tuhan perintahkan kepada dia supaya dia kuatkan dan teguhkan hatinya. Jangan jadi kecut dan tawar hati. Tuhan akan menyertai dia kemanapun dia pergi untuk mengambil tanah Kanaan itu bagi orang Israel atau bagi dirinya sendiri. Puji Tuhan. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa Tuhan beri perintah kepada Yosua supaya jangan takut ya, jangan kecut dan tawar hati ya. Bukan berarti Yosua tidak mengalami hal-hal yang menakutkan. Bukan berarti tidak ada hal-hal yang menakutkan di dalam kehidupan Yosua atau dalam mengambil janji Tuhan itu. Ternyata masih ada ketakutan, ternyata di situ banyak musuh-musuh yang secara manusia pasti merasa takut menghadapi musuh-musuh yang bagaimanapun kecilnya atau besarnya, pasti ada ketakutan ketika menghadapi musuh-musuh itu. Sebab itu Tuhan ingatkan dia di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, inilah bagian kita. Bagian kita adalah menguatkan, meneguhkan hati kita tentang apa yang Tuhan janjikan kepada kita atau tentang apa yang telah Tuhan kerjakan buat kita. Apabila kita bisa menguatkan hati kita, apabila kita bisa teguhkan hati kita, tidak menjadi takut, maka Tuhan akan bekerja bagiannya. Sekali lagi, bagian kita harus kerjakan, bagian Tuhan yang kerjakan. Dia akan memberkati kita sehingga kita berhasil mengambil tempat itu. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana Yosua masuk ke tanah Kanaan dan dia merebut kota Yeriko, kota-kota berikutnya, kota Ai dan sebagainya. Satu persatu Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi syaratnya tadi, dia harus menguatkan dirinya, harus percaya bahwa janji Tuhan itu menjadi dia punya. Ya dan amin. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, sekarang saya juga harus kembali lagi mengingatkan kita. Mungkin hari ini saudara sudah tahu janji-janji Tuhan, sudah dikatakan kepada kita begitu dan begini. Tetapi saudara, mungkin kita masih dalam hati kita masih ada ketakutan karena tantangan, challenge ataupun masalah yang kita hadapi besar sekali sehingga kita mau mempercayai firman Tuhan itu rasanya agak susah ya. Makanya kita perlu menguatkan hati kita. Itu bagian kita loh, bukan bagian Tuhan. Bagian kita yang harus kita kerjakan adalah kuatkan hati kita, teguhkan hati kita, supaya hati kita kuat, hati kita percaya kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan itu, sehingga kalau kita sudah kuat, kita bisa mendapatkannya. Kita menguatkan hati kita, percaya kepada janji Tuhan, bagian Tuhan memberikan kepada kita apa yang telah Dia sudah kerjakan untuk kita, atau apa yang Dia sudah janjikan untuk kita. Misalnya Tuhan katakan bahwa sudah selesai di atas kayu salib, Tuhan sudah menyelesaikan segala keperluan kita, keperluan secara rohani, menyelesaikan, melunasi utang dosa-dosa itu, melunasi dosa-dosa, menghapus dosa-dosa manusia, ya, di mana Dia menanggung dosa manusia. Manusia terlepas daripada hukuman kekal, sekarang boleh menikmati hidup yang kekal di sorga bersama Tuhan Yesus nanti kalau kita yang percaya kepada Dia. Nah, Tuhan Yesus sudah melakukan itu dan Dia sudah menyelesaikan semua keperluan rohani kita, juga termasuk jasmani kita. Apa yang kita perlukan setiap hari Dia sudah selesaikan untuk kita dan Dia bisa memberkati kita. Nah, bisakah kita menguatkan hati kita untuk percaya? Bisakah kita menguatkan hati kita untuk menerima semua yang kita sudah selesaikan di atas kayu salib itu untuk kehidupan kita, baik secara rohani ataupun secara jasmani? Kalau kita bisa, berarti itu kita berhasil mendapatkan semua janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu menjadi milik saudara. Janji Tuhan itu menjadi bagian hidup saudara. Saudara boleh menikmati semua yang baik itu yang sudah Tuhan kerjakan untuk saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan sudah menyelesaikan semua itu di atas kayu salib. Bagian kita adalah menguatkan hati kita untuk mempercayai apa yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib, apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib untuk kita manusia, sehingga kita boleh menikmati hasil-hasil itu, dan kita boleh pergi seperti Yosua mengambil tanah perjanjian itu
dengan meneguhkan hati kita, dengan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan membuat kita berhasil mengambilnya, karena Dia sudah menyelesaikan itu bagi kami. Tuhan memberkati kita supaya kita makin mengerti betapa besar yang telah Allah sediakan berkat itu bagi orang-orang yang percaya, bagi kita sebagai anak-anaknya. Pujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, maju terus, teguhkan, kuatkan hati kita bahwa semua itu sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib, dan kita boleh menjadi pemenang, kita boleh menerima semua berkat dan janji Tuhan itu di dalam hidup kita. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.